Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia ramai jauh, ramai jauh, manapun di sana kau, manapun di sana kau. Katamu lawan Adinda, Adinda iman tidak ada rasa melayang, iman tidak ada rasa melayang. Sayang, sayang, siapa tokaan matego, tego, gorokan. Sayang, 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 siapa tokaan matego, tego, gorokan. Sayang, Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak lama digunakan sebagai lingua panca atau bisa disebut dengan bahasa perhubungan di Nusantara. Bukit tertua pengguna bahasa Melayu tercatat dalam prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi di Sumatera Selatan. Bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa perdagangan, diplomasi, dan juga pergaulan antar suku dikarenakan mempunyai sifat yang sederhana, fleksibel, dan mudah dipelajari. Ketika bangsa Eropa datang pada abad ke-16, yaitu bangsa Portugis, Belanda, dan juga Inggris, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rakyat, sementara bahasa Belanda hanya digunakan dalam pemerintah kolonial. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa persatuan yang disebut dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diperkaya oleh kosakata dari berbagai daerah, misalnya Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan Bali. Peran Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menetapkan bahwa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi alat komunikasi resmi dalam pemerintah, pendidikan, hukum, dan administrasi, menjadi identitas nasionalisasi yang menetapkan bangsa sebagai bahasa. Hal ini mencerminkan keragaman bahasa yang memperkaya identitas bahasa Indonesia. 3. Pengaruh bahasa asing. Bahasa Indonesia juga banyak menyerap kosakata dari bahasa asing, yaitu yang pertama adalah Sanskerta, dan yang kedua adalah Arab, dan yang ketiga adalah Portugis, dan yang keempat adalah Belanda, dan yang kelima adalah Inggris. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas persatuan dan kedaulatan bangsa. Peran bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang dinyatakan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipilih karena bersifat netral, tidak memiliki etnis tertentu, dan sudah digunakan banyak luas sebagai bahasa perhubungan, mudah dipahami dan dipelajari. Sumpah Pemuda menandai pengakuan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Kesimpulan, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang berkembang sejak lama di Nusantara. Oke, 1, 2, 3.